Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihi tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian Karohmah, kajian umum Ar-Rahmah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermajlis, berkumpul bersama fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari sekian banyak rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini dalam rangka yatadarrusunal Quran, dalam rangka mempelajari Al-Quran, dalam rangka mengingat kitab Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah kajian Karomah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul atau tema yang kami angkat sore hari ini adalah tentang penyakit yang banyak diderita oleh kaum muslimin di zaman ini. Tentunya tema ini bukan berkaitan dengan penyakit-penyakit yang menyerang jasmani kita, tubuh kita. Karena kalau memang temanya seperti itu, tentu bukan kapasitas saya untuk menyampaikannya. Tapi tema yang kami ambil sore hari ini mungkin melanjutkan apa yang pertemuan sebelumnya kami sampaikan tentang tazkiyatun nafs, tentang bagaimana kita menjaga hati, tentang bagaimana kita mensucikan hati. Maka pada kesempatan sore hari ini penyakit yang dimaksud atau yang kami maksud dalam tema tersebut tentu adalah penyakit yang berkaitan dengan hati. Bapak Ibu, jamaah kajian Karomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang kita sekarang ini hidup
zaman kita saat ini, kita sepakat ini akhir zaman. Betul napa mboten? Napa tanda-tandane kok kita ini di akhir zaman kira-kira? Yang menunjukkan bahwa zaman kita ini betul-betul akhir zaman. Napa kinten-kinten? Hah? Mboten mireng. Laki-laki menyerupai perempuan. Oh wonten kathah sakniki. Rambutnya dawa, kaose cekak, celanane cekak, ngoten nggih. Basa ngomong suarane gede. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanda yang paling jelas yang menunjukkan bahwa kita ini ada di akhir zaman adalah kita ini sebagai umat Nabi Muhammad. Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menandakan bahwa kita sudah masuk di fase akhir pada zaman ini. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup para Nabi dan Rasul yang nanti risalahnya diikuti sampai hari kiamat. Jadi tanda yang paling jelas yang mungkin sudah tidak, yang pasti tidak diperdebatkan lagi pada hari ini, kita termasuk orang-orang yang hidup di zaman akhir adalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi akhir zaman yang sudah tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah setelahnya. Tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah setelah beliau. Ya, itu tanda yang paling jelas bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitupun banyak tanda-tanda baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran maupun tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, itu sebagiannya sudah kita lihat. Misal contoh ada hadis Rasulullah yang berbunyi la taqumus saah, la taqumus saah, tidak akan hari kiamat itu tidak akan datang, tidak akan ditegakkan kecuali terlihat tanda-tandanya yang oleh Rasulullah disebut dengan taqarrubuz zaman, waktu yang berdekatan. Sakniki nek napa niku nek dipun rasakne nggih, kalau kita rasakan bersama diingi lagi minggu, cukup niki pun Jumat. Sok ben pun minggu meleh. Mengke bar minggu cukup pun Jumat meneh. Ketok yo diingi lagi ngrungokne Ustaz Alkaf tausiah ning kene wis pun gentian. Pun napa niku? Karomah yang ke pinten mau? 16 para papat. Berarti pinten? 4 bulan loh, Bu. Sudah berjalan 4 bulan tidak kerasa. Pun 40 tahun. Juk-juk nggih, Bu nggih. Pun 40 pun wonten apa dereng? Pun kelewat nggih. Alhamdulillah. Nggih, mungkin bar 40 santai, Bu. Bar 40 insyaallah 25. Oke, enak ceritane ngoten niku nggih. Waktu yang akan semakin berdekat, tidak terasa, tiba-tiba sudah berganti jam, sudah berganti hari, tiba-tiba sudah berganti bulan, sudah berganti tahun. Waktu 5 tahun yang lalu sudah tidak sudah begitu cepat, sudah ujuk-ujuk, oh
corona iki wis 5 tahun yang lalu lho. Prei 3 bulan berturut-turut itu pun 5 tahun yang lalu. Gadah yoga, gadah putra, ujug-ujug wis SMA. Engko ujug-ujug meleh wis ijab kabul. Ujug-ujug meleh pun gadah putu pun mboten krasa sakniki niku. Nggih. Itu tanda yang pertama oleh Rasulullah disebutkan. Yang kedua, taqarrubul aswaq. Pasar-pasar niku semakin dekat. Semakin dekat. Nek biyen ajeng ten pasar niku kedah ngontel ngagem sepeda melampah, nek boten numpak angkot dengan jarak yang tidak dekat. Ngoten nggih Bu. Tapi sekarang justru pasar-pasar yang ada itu justru malah ditinggalkan. Ajeng ten pasar niku males nggih napa boten Bu? Pasare wis teko ning arep omah. Bakul sayur. Semakin dekat lagi pasar itu sudah ada di genggaman tangan. Sebutannya toko oren. Nah, sedia apa saja, sedia apa saja oleh hutang bisa. Hutang masyarakat Indonesia di toko online itu sebesar kemarin saya baca 90 triliun. Nah, sing utang sapa iki? 90 triliun. Kalau di Shopee itu kan ada Shopee Pay Later niku nggih. Oke, boleh mengambil barangnya dulu, nanti bayarnya dicicil. Pasar sudah semakin dekat. Ada di genggaman kita, ada di sekitar kita, tanpa kita melangkah atau tanpa kita pergi ke tempat tersebut, ya sudah sangat dipermudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang tasirul fitnah wal kadzib. Fitnah itu terjadi di mana-mana. Kedustaan juga ada di setiap tempatnya. Dari lingkup kecil sampai lingkup besar. Bahkan dari lingkup yang orang awam, orang yang tidak ada sangkutannya dengan agama, kadangkala kedustaan itu pun ada juga di tengah-tengah lembaga-lembaga yang kadang notabene adalah lembaga Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal mungkin atau banyak hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda bahwa kita itu hidup di akhir zaman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di setiap zaman itu ada tantangan, ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing penghuni zaman tersebut. Masing-masing orang yang hidup di zaman tersebut diberi ujian dengan ujian yang berbeda-beda tentunya. Di zamannya Nabi Lut, kaum Nabi Lut diuji dengan maraknya atau tenarnya perkawinan sejenis. Di zamannya Nabi Sulaiman, kaumnya Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sihir. Begitupun juga di zamannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala uji Bani Israel dengan penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serangan dari orang-orang Quraisy, serangan dari orang-orang kafir, bertubi-tubi dari orang-orang Nasrani dan lain sebagainya. Maka di zaman kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah pun uji kita dengan sebuah penyakit yang mana penyakit ini disebutkan oleh Rasulullah akan menimpa umat yang ada di akhir zaman. Semua kejahatan, semua keburukan dan semua hal yang menimpa umat ini tidak lain dan tidak bukan sumbernya adalah karena penyakit ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis di hadapan para sahabatnya suatu hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akallatu ila qus'atiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman umat muslim itu akan dicabik-cabik. Umat muslim itu akan dijadikan santapan-santapan oleh segerombolan kaum yang lain. Kama tada'al akallatu ila qus'atiha. Bahkan ketika itu kaum muslimin dijadikan santapan seperti ditaruh di nampan gitu nggih. Bancaan ngoten nggih biasanya. Dia tinggi bancaan. Diibaratkan kaum muslimin itu ada di nampan, kemudian orang-orang yang lain itu mengerumbuni nampan tersebut dan menggeruduknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu keadaan kaum muslimin yang digambarkan oleh Rasulullah di akhir zaman. Yang mana akhir zaman itu tentu adalah zaman kita. Keadaan kaum muslimin dikeroyok, kalah dari setiap sisinya. Dari sisi kanan kita dipukul, dari sisi kiri mungkin kita ditendang, dari depan kita dijongkrokkan, dari belakang kita didorong, dari atas dan lain sebagainya. Sebabnya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat di akhir zaman itu bukan karena sedikit. Ketika itu para sahabat bertanya, amin kilatin nahnu ya Rasulullah, apakah sebab kita di akhir zaman itu dijadikan keroyokan oleh umat-umat yang lainnya itu karena jumlah kita yang sedikit? Kata Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir. Tidak. Bahkan pada hari itu jumlah kalian banyak, besar. Tapi jumlah yang besar tersebut oleh Rasulullah disebutkan tidak menjadi jaminan kita menang. Tidak menjadi jaminan kita ini menjadi umat, menjadi kaum yang berkuasa. Tapi justru menjadi kaum yang lemah. Sebabnya adalah kata Rasulullah, ada penyakit yang menjangkiti umat pada zaman itu, yaitu penyakit wahan. Penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Para sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan penyakit wahan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Terlalu cinta terhadap dunia dan terlampau takut dengan kematian. Ini penyakit yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan yang menjadi penyakit utama, penyakit kronis yang menggerogoti tubuh umat Islam, sehingga meskipun jumlah umat Islam pada hari itu banyak. Kalau kemarin disebutkan dan eling nomor jumlah umat Islam yang dipaparkan Ustaz Alkaf pertemuan kemarin. Nek kalih Yahudi kathah pundi? Yahudi. Umat Islam menjadi menjadi populasi terbanyak setelah Nasrani, setelah Kristen, dengan jumlah 1,3. Kemarin saya browsing lagi, di data 2023 itu 1,9 miliar umat Islam yang ada di dunia. Yang ada di Indonesia itu 224 juta jiwa yang memeluk agama Islam. Sedangkan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang Yahudi itu jumlahnya 15 juta. 15 juta jiwa. Jumlah orang Islam di Indonesia pinten? 224 juta.
kalah kalih sing 15 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit yang oleh Rasulullah disebutkan dan mungkin menjadi perhatian kita, menjadi fokus kita dalam membangun umat ini, menjadi fokus kita mungkin dalam membersamai mendidik generasi yang akan datang. Dua penyakit penyakitnya namanya apa tadi Bu? Wahan. Maksud daripada wan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, materialistis mungkin dan takut resiko. Inilah penyakit yang menimpa umat Islam. Penyakit yang menimpa kita semuanya. Penyakit yang menimpa mungkin kebanyakan atau mayoritas generasi-generasi kita. Hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu tidak akan pernah hilang. Gimana membaca? Islam itu di bumi ini sampai nanti hari kiamat itu tidak mungkin hilang. Pasti akan tetap ada. Meskipun mungkin sekarang kaum muslimin menempati peringkat 2, kemudian mungkin peringkat 3 dan seterusnya, tapi Islam pasti tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Tapi tidak mustahil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu hilang dari desa kita. Mustahil napa mboten? Tidak mustahil. Kalau Islam hilang dari dunia ini itu mustahil. Sampai akhir zaman Islam pasti akan tetap ada. Tapi kalau Islam itu hilang dari desa kita, katakanlah seperti itu, mustahil napa mboten? Tidak mustahil. Biyen ning kene enek masjid cah, misal ngoten niku 50 tahun yang akan datang. Jamaah iku nek salat subuh patang soft. Engko bar salat subuh seenek tadarusan, ada baca hadis. Nanti banyak yang tetap berada di masjid sampai waktu syuruk misalnya. Banyak yang tilawah setelah subuh. Tapi biyen le, lah saiki do ning ndi Pak? Mbuh. Kan ngoten nggih. Kalau saya mendengar cerita dari orang tua, dari bapak, dari ibu, keadaan itu sudah semakin menurun, gitu. Nek napa niku penjelasane Mbah Yai Anwar Zahid, masjid sakniki niku gede-gede. Tapi jerone tuwek-tuwek. Gitu. Gede jerone tuwek-tuwek. Kipas angin 8 diurip ning kabeh. Wus ngoten. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak mungkin hilang dari dunia ini, tapi Islam mungkin bisa jadi hilang dari keluarga kita. Islam bisa jadi hilang dari anak-anak kita, bisa jadi kalau kita tidak menanggulangi atau kita tidak mewaspadai penyakit wahan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat realita sekarang ini, ya seperti yang tadi saya ceritakan, masjidnya gede-gede tapi sing ning jero kosong. Masjid besar bagus, tapi tidak jauh dari masjid itu ada tempat-tempat hiburan. Kathah ten kota-kota besar niku Bapak Ibu, masjid niku ngajenge napa? Nggon-nggon hiburan. Karaoke, ngoten nggih. Nek ditekoni salat mboten le, salat. Lah zina iya apa ora? Iya. Salat iya tapi zina juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
mungkin untuk memberikan gambaran dari hadis hubbud dunia ini. Hubbud dunia, terlalu cinta dunia, kita melihat hadis yang lainnya yang bisa kita kolerasikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kakito illaili mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradi minat dunya." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman ini, badiru bil a'mali salih, segera untuk melakukan amal soleh. Fitanan, karena pada zaman akhir itu akan menyebar luas, akan banyak kita dapati fitnah. Saking banyaknya fitnah, saking tersebar luasnya fitnah di akhir zaman, itu diumpamakan, diibaratkan oleh Rasulullah dengan kakito ilaili mudlim, seperti keadaan yang ada di malam hari yang sangat gelap. Keadaan di malam hari yang sangat gelap. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan. Coba kita membayangkan perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah ini. Fitnah di akhir zaman ini seperti keadaan gelap gulita di malam hari. Pernah ngerasa nih oglangan gitu nggih. Nek oglangan niku golek sandal sih tengen karo sih kiwae angel, ngene mboten. Ajeng bedane iki sambel napa uyah niku mboten saged. Tangane dadak ngeranggeh-ngeranggeh ngoten niku. Kadang-kadang sing ditemek dikira pae bakno mbahe. Dikira bojone bakno motor. Keadaan ketika gelap gulita kita sudah tidak memikirkan, kadang-kadang tidak ada cahaya yang menerangi kita, apapun kita ambil. Kita sulit membedakan mana yang biru, mana yang merah, karena semuanya hitam. Kita sulit membedakan mana yang kotak, mana yang bundar. Bahkan mungkin kita sulit membedakan endi wedhus, endi wong. Misalnya ngoten nggih. Sulit untuk membedakan. Nah, disitulah gambaran keadaan kita saat ini, bahwa nanti di akhir zaman, saat ini ketika di akhir zaman, saking banyaknya fitnah menyebar, itu sulit dicari mana yang benar, mana yang salah. Mana yang halal, mana yang haram. Sing halal diomong haram, sing haram diomong halal. Sing bener disalahne, sing salah sak benere dhewe. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking gelapnya keadaan ketika itu, orang-orang itu bisa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Isue Islam, bengine kafir. Awane melu Jumatan, bengine mendem. Enten apa boten ngiten-ngiten? Duka. Paling nggih wonten nggih. Nggih. Paginya beriman, malamnya hilang keimanannya, berubah menjadi kafir. Cepat berubah. Ya. Karena keadaan yang begitu gelap, keadaan yang tidak kita ketahui mana cahaya yang benar, mana remang-remang, mana yang baik, mana yang buruk, menjadikan seseorang itu paginya beriman, malamnya kafir, atau sorenya kafir, sorenya beriman, malamnya beriman, paginya sudah berubah menjadi kafir. Berubah dengan cepat. Sulit memegang teguh agama, sulit memegang teguh akidah Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh orang-orang di akhir zaman yang terkena penyakit wahan itu tadi, ya biudinahu bi aradi minat dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan secuil dunia. Nek wayahe salat boten salat. Enek panggilan dunia, misalnya ngoten niku.
Nek cara jenengan kok kula tangleti. Nggih. Ajeng maghrib niku misalipun jenengan bakul bensin. Ajeng maghrib niku ajeng budal salat maghrib wonten tiyang mampir mobil parkir tumbas bensin 50.000. Didoli napa mboten kinten-kinten? Lah gak salat maghrib. Engko. Oh, nggih. Kalau Ustadz kami menjelaskan dalam hal ini mencontohkan ada seorang pedagang kain di pasar Klewer. Waktu sudah menunjukkan jam 11:30, murotal masjid sudah dimatikan, azan pertama sudah dikumandangkan, datang orang. Pak, saya butuh kain sampai nanti jam 12. Saya butuh kain, mohon disediakan jam 12 dengan rincian kain 200-300 meter, misal seperti itu nggih. Uang yang sudah saya siapkan 150 juta untuk bayar kain niki. Urung sempet jawab nggih, sampun ada. Gek jam rolas, biasanya jam rolas khotib lagi munggah. Wah. Kinten-kinten budal Jumatan apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, efek daripada atau penjelasan lebih rinci daripada hubud dunia adalah orang-orang yang menjual agamanya demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan itulah keadaan mayoritas orang di zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan viral, untuk mendapatkan sorotan mata dari semua orang, jilbab dia lepas, baju-baju ADE di nggo. Nggih. Ki ADE sik bayek. Lah cuwili. Untuk mendapatkan kekayaan, untuk demi mendapatkan kehormatan, dianggap sebagai orang yang berharta, maka dia rela menipu, mengurangi takaran timbangan, dia rela mendapatkan suatu hal yang haram demi memperoleh secuil daripada kenikmatan dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah penyakit yang ada di generasi kita. Termasuk di generasi anak-anak kita. Sekarang ini gurunya anak kita itu sudah bukan lagi Pak Ustadz yang ada di sekolah atau ibu bapak yang ada di rumah. Tapi mereka dengan mudah mendapatkan role model dari HP yang mereka bawa, dari tontonan yang mereka lihat sekarang ini. Yang mana dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dapatkan sekarang ini, tidak semuanya pasti mengajarkan yang baik, justru kadangkala menjadikan mereka haus dengan yang namanya ketenaran. Gitu. Nek delok nang YouTube niku kok ketoke ra enek sing miskin gitu. Kabeh sugih. Gitu. Akhirnya bocah-bocah zaman saiki habis lulus sekolah pengen ndang langsung kerja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis nih.
Saya percepat mawon. Penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penyakit wahan di zaman kita sekarang ini harus mulai kita antisipasi, diawali dari diri kita sendiri. Kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat di sekitar kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak ada dua tempat yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah keluarga, dan yang kedua adalah sekolah. Di sekolah anak-anak dididik dengan baik, diajarkan dengan Al-Quran, dengan akhlak yang baik. Di rumah itu juga orang tua pasti berusaha mengajarkan anak-anak kita dengan hal-hal yang baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendidikan yang kita usung saat ini harus salah satunya terfokus untuk membebaskan generasi kita atau generasi anak-anak kita dari penyakit wahan ini. Bagaimanapun caranya tentu harus kita cari solusinya. Ya. Agar anak-anak kita bukan hanya percaya dengan apa yang mereka lihat, percaya dengan apa yang mereka tonton, tapi mereka bisa memilah, bisa mengambil mana yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa keadaan di akhir zaman itu gelap. Sulit untuk membedakan mana yang baik, sulit untuk membedakan mana yang buruk. Maka kita harus membentengi diri kita, membentengi keluarga kita dari penyakit ini. Memperbanyak zikrul maut. Ya, memperbanyak zikrul maut. Next. Kematian itu jauh lebih dekat dengan kita daripada kelahiran kita. Kelahiran kita itu pada dasarnya semakin menjauh dari kita, justru kematian itu pada dasarnya semakin mendekat kepada kita. Maka memperbanyak zikrul maut. Kata Rasulullah, aksiru hadimil ladzat, perbanyaklah kalian pemutus kenikmatan. Maka Bapak Ibu, nek jenengan delok enek wong kok wis duwe mobil Pajero. Panase njobo jero jare ngoten nggih. Niku aja bayangne aku seneng pengen duwe Pajero. Ndang pengen duwe mobil. Jangan, Bu. Yang kita ingat adalah aksiru hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan. Begitu lihat mobil eling, mending eling mati daripada bayangnya duwe. Ketika kita melihat suatu hal yang dimiliki oleh orang lain jauh lebih nikmat, maka kita harus lebih memperbanyak mengingat mati daripada mengingat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Memperbanyak mengingat kematian. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita, Bapak Ibu. Karena pengertian takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjelaskan pengertian takwa itu adalah at-taqwa al-amalu bitanzil. Takwa itu adalah senantiasa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Menghafalkan apa yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Kemudian al-qanaatu bil qalil, senantiasa mencukupkan diri dengan sesuatu yang sedikit. Al-istidadu liyaumir rahil, senantiasa menyiapkan diri kita untuk datangnya hari kematian kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hal tersebut mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit wahan. Banyak saudara, banyak sahabat sering sharing tentang akhirat, tentang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berhubung waktunya sudah habis, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, ada door prize nih.
Monggo. Ibu-ibu, ibu-ibu dulu nggih. Campur nih nggih. Ibu-ibu, yang ibu-ibu dulu nggih. Monggo nanti yang bisa menjawab angkat tangan. Bisa disebutkan ciri-ciri akhir zaman tiga mawon. Nggih, tiga Bu nggih. 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 Napa? Napa? Oh, nggih. Monggo Bu. Yang kedua untuk ustazah ya. Penyakit wahan tadi apa artinya? Oh, nggih. Satu lagi? Iya. Bahasa Arabnya? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Satu lagi, bapak-bapak mungkin sing entuk Ustaz Asmi meleh. Ibu meleh wonten nggih. Ibu meleh. Di akhir zaman ini, oleh Rasulullah disebutkan bahwa akan banyak tersebar fitnah. Akan banyak tersebar fitnah. Sampai diberi perumpamaan oleh Rasulullah seperti potongan malam yang sangat gelap. Efek dari banyaknya fitnah tersebut apa kira-kira itu? Tadi saya sebutkan. Efeknya ibu-ibu nih, kenapa? Kalau bahasa Arabnya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Monggo ibu-ibu. Badiru bil a'mali sholih fitanan. Kakita illaili mudlima. Yusbihu rajulu mu'minan. Pagi harinya, lah, ini kok tinggal melanjutkan. Monggo angkat tangan. Oh, nah. Pagi Islam, malamnya kafir. Malamnya Islam, paginya kafir. Kita tutup pertemuan sore hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dini wal dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.